Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini di musalla kita yang tercinta At-Tabi'in, kita bisa berkumpul, bertemu di majelis yang mulia ini, di majelis zikir, majelis ilmu, yang di dalamnya kita akan membahas kitab Tauhid Ibadah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Syami Mata'in Syaibah. Muhammad bin Syami Mata'in Syaibah, hafizahullah ta'ala. Yang kita sekarang sampai pada pembahasan tentang jenis-jenis ibadah yang ke-8, ya. Sampai pada pembahasan jenis-jenis ibadah yang ke-8, yakni ar-raja, yakni berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, berharap ketemu dengan Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan kita insyaallah di malam hari ini, yakni pembahasan masalah ar-raja, raja berharap. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang masalah ar-raja ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, "falya'mal 'amalan salihah", maka hendaknya dia beramal dengan amal yang salih, "wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada", dan agar dia tidak berbuat syirik, mensekutukan Rabbnya, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Jadi siapa yang pengen ketemu Allah, tentunya ketemu Allah di sini dalam keadaan diridhai, bukan ketemu Allah dalam keadaan dimurkai, tapi ketemu Allah dalam keadaan diridhai, dalam keadaan dia dilimpahi rahmat, dalam keadaan dia dilimpahi maghfirah, ampunan dari sisi Allah. Maka siapa yang ingin ketemu Allah dalam keadaan selamat, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Falyamal amalan salihah, bukan sekedar amal tentunya, tapi amal yang saleh.
Lalu amal yang saleh itu apa? Dikatakan oleh para ulama, akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya, paling ikhlas, tidak berharap kecuali Allah, paling benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itulah amal itu menjadi amal yang saleh. Makanya dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak mensekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah, kepada Rabbnya, tidak mensekutukannya dengan apa dan siapapun. Kemudian mu'alif di sini membawakan beberapa pelajaran dari ibadah raja ini. Yang pertama, beliau berkata, wahai hamba Allah, berprasangka baiklah dengan Tuhanmu sehingga kamu mendapatkan kebaikan. Jangan kamu berburuk sangka kepada Tuhanmu. Ini perintah. Kita diperintahkan untuk senantiasa husnuzan kepada Allah, jangan sampai suudzan kepada Allah. Ya, senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Wasilah radhiyallahu taala anhu, qala Allah azza wa jalla berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku itu ada di sisi persangkaan hambaku terhadap aku, falyadhunna bi masya, maka terserah dia, hendaknya dia menyangka terhadapku apa yang dia kehendaki. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kebaikan. Namun sebaliknya, kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, maka benar-benar keburukan akan menimpa kepada dia. Gitu ya. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, keburukan akan menimpa dia. Bahasa ini harus senantiasa diingat. Gitu ya. Jadi jangan mengatakan kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan menimpakan keburukan kepada dia. Jangan. Gitu ya. Karena kebaikan dinisbahkan kepada Allah, keburukan dinisbahkan kepada siapa? Pelakunya. Makanya kita katakan kalau seorang berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan kepada dia. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, keburukan itu akan mengenai dia. Ini adalah bahasa adab kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan dalam surah Al-Kahfi. Ya, tentang perkataan Nabi Khidir ya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya kan tiap Jumat kita membaca toh, ya, apa di sana adab yang diajarkan? Ya, kalau kebaikan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, keburukan dinisbahkan kepada pelakunya, dan jangan menyebut keburukan datang dari Allah sekalipun memang keburukan itu diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ya, ditakdirkan oleh Allah, tapi tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Allah azza wa jalla berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ada pada sisi persangkaan hambaku kepadaku. Indan nabi khairan, kalau dia menyangkaku, berprasangka kebaik pada aku, maka falahu, kebaikan itu untuknya. Wa indan nasyarran, kalau dia berprasangka buruk kepada aku, falahu, maka keburukan itu adalah untuknya. Ya, indan khairan falahu wa indan nasyarran falah. Kalau dia berprasangka baik, baginya kebaikan itu. Kalau dia berprasangka buruk, maka baginya keburukan itu, sesuai dengan persangkaannya. Ya jamaah sekalian, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun demikian, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah, jangan pernah berprasangka buruk. Kemudian pengamalannya ini dalam hal apa di kehidupan kita? Berprasangka baik kepada Allah, apa pengamalannya? Kalau maksiat, ya, berprasangka baik pada Allah. Ya maksiat terus, tapi kok aku rezeki ini lancar ya, nanti Allah cinta aku aja nih, bangono. Itu prasangka baik nggak itu kepada Allah? Tepat pada sasaran?
Gak tahu sholat loh aku padahal ya. Poso ya mokel tapi kok lancar ya sehat gitu ya. Berarti Allah ini sayang sama aku. Apa ngono? Pas nggak itu? Persangka baik seperti itu kepada Allah pas nggak? Nggak pas. Nggak boleh. Itu seperti dalam surah apa? Al-Fajr. Dalam surah Al-Fajr apa? Di antaranya fa'amma man utiya keliru. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apa gitu? Enggak. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Enggak. Dijawab sama Allah, kalla, sekali-kali tidak. Adapun kalau seseorang diberi limpahan harta, rizkinya dilapangkan sama Allah, lalu dia mengatakan Rabbi akramani, oh anjene Tuhanku memuliakan aku, kan gitu, maka itu prasangka baik yang salah kepada Allah kalau seperti itu. Kalau maksiat jangan berprasangka baik kepada Allah. Harusnya apa? Berprasangka buruk kepada dirinya sendiri. Oh ini istidrot ini. Ya, semakin banyak maksiatnya dijarnoi sampai pangeran iku ndudono lek gepukane semakin abot. Ya, dari gepukane semakin berat, pukulannya siksanya nanti semakin berat. Kalau seorang banyak maksiat kok dijarno, dibiarkan, bahkan mungkin hartanya semakin melimpah, kesehatannya semakin sehat gitu. Ya. Maka itu harus selalu mawas diri, muhasabah, bukan husnuzon kepada Allah. Nah, kapan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah tatkala terkena musibah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jangan, wah ini Allah menghina aku ini. Ini Allah merendahkan aku ini. Kalla, enggak, sekali-kali tidak. Banyaknya harta bukan menunjukkan Allah memuliakan, sedikit harta bukan menunjukkan Allah menghinakan. Enggak, itu ya. Jadi kalau kita terkena musibah husnuzon, misalkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan yusib minhu." Jika Allah itu berkehendak baik kepada seorang hamba, Allah akan memberikan musibah kepada dia. Husnuzon, Allah ingin apa? Berkehendak baik kepada aku. Allah ingin meningkatkan pahalaku. Allah ingin meningkatkan derajatku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini namanya husnuzan kepada Allah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam keadaan berbuat maksiat, husnuzannya apa? Allah pasti mengampuni kalau aku mau bertobat. Sehingga enggak punya sikap mesisan. Wis kakean dosa aku rek mesisan wis gitu ya. Ya. Mesisan, tahu mesisan ya? Sekalian gitu. Ya ngombe nanggung, ngombe neraka nanggung, zina pisan gitu. Nanggung, misalkan gitu. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan ampunan husnuzan kepada Allah. Kapan seorang itu mau bertobat kepada Allah, saat itu juga Allah akan berikan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, maka jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang banyak berbuat maksiat dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Menunjukkan apa itu? Allah sayang enggak itu? Sayang. Padahal maksiat loh. Orang yang berbuat maksiat kepadanya, melampaui batas kepadanya, dipanggil ya ibadi. Allah enggak mengatakan ya ya mujrim, enggak. Wahai pelaku dosa, enggak. Ya fasik, enggak. Ya. Nah dipanggil ya asi, wahai orang yang berbuat maksiat, enggak. Tapi dipanggil ya ibadi, wahai hambaku, sik diakoni masih ya kakean masih ya sik diakoni selagi masih hidup gitu ya. Jadi selagi orang itu masih hidup, masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya, dipanggil.
Jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Gitu kata Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Maka harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, berkata mu'allif di sini, cintailah perjumpaan dengan Allah sehingga Allah pun cinta untuk berjumpa denganmu. Jadi seneng, cinta, rindu ketemu Allah, ini maksudnya. Bukan benci, nggak pengen ketemu Allah. Ini bahaya. Artinya kalau cinta ketemu Allah itu kira-kira takut mati atau enggak? Ya, seneng ketemu Allah kok rindu ketemu Allah. Gak bisa ketemu Allah kecuali dengan mati gitu. Berarti cinta dengan kematian. Ya, cinta dengan kematian. Artinya gak wedi mati, nggak takut kematian. Takut nggak ditakuti tetap aja mati akan datang. Ngatur salah apa? Gitu ya. Kita benci mati, kita takut mati, toh juga datang. Toh juga kita nggak bisa lari darinya. Ya, tak bisa lari darinya. Janganlah kamu benci untuk berjumpa dengan Allah, karena Allah akan benci juga untuk berjumpa denganmu. Jadi siapa yang cinta ketemu Allah, Allah cinta ketemu dengan dia. Siapa yang benci nggak suka ketemu Allah, pun demikian Allah akan benci murka tatkala ketemu dengan dia. Kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ahabba abdi liqa'i, jika seorang hambaku itu senang cinta ketemu aku, ahbabtu liqa'ah, aku akan senang ketemu dia. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan ini dari jenis amal yang dikerjakan. Jadi siapa yang senang ketemu Allah, Allah pun senang ketemu dia. Siapa yang rindu ketemu Allah, maka Allah pun juga nah ini bahasa-bahasa baru kali gitu ya. Ya, gak tahu apa namanya disebutkan Allah rindu ketemu dia, tapi dalam tanda petik kan gitu ya. Al jaza'u min jinsil amal, dalam tanda petik. Rindu dalam tanda petik ya. Jadi al jaza'u min jinsil amal. Ya, kapan seseorang itu pengen banget ketemu Allah gitu ya, cinta ketemu Allah pun demikian, senang cinta ketemu dengan dia. Sebaliknya, wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ah, kalau dia benci nggak suka ketemu aku, maka aku pun benci nggak suka ketemu dengan dia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya, hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Jadi maknanya di sini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu senantiasa rindu pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah aplikasinya dalam kehidupan tatkala seorang itu rindu pengen ketemu Allah, aplikasinya apa dalam kehidupannya? Contoh misalkan gitu ya, contoh podo dibojone kan, semua apa namanya sudah punya istri, kepengin ketemu istrinya kan gitu ya, lek ketemu jelas ya, gak iso ketemu dengan apa caranya, atau misalkan safar perjalanan misalkan dengan apa, telepon kan gitu ya, telepon berduaan bermesraan lewat telepon kan gitu. Lah kalau kita dengan Allah bagaimana caranya? Asilah bainana wa bainahu, sambungan antara kita dengan Allah apa? Salat. Ya, maka aplikasinya seorang yang rindu cinta pengen ketemu Allah, aplikasinya adalah di dalam salatnya. Karena salat itu adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jalinannya di situ. Ya, selama masih hidup. Ya, dengan salatnya. Jadi benar-benar dia menjadikan sholat ini sebagai sarana menumpahkan kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar itu sholat rutinitas ritual biasa tanpa makna. Enggak, itu adalah luapan kerinduan seorang mukmin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seorang mukmin di dalam sholatnya itu
merasa damai, tentram, nyaman, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arihna bis salati ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, tentram, tenang dengan sholat. Ya, kita kira-kira sampai pada derajat itu enggak? Lihat sholat itu tentram, tenang, istirahat. Gimana kira-kira kalau kita? Seperti itu enggak kira-kira? Ya, kayak aneh dorong awak-awak ya, sampai bisa menjadikan sholat itu sebagai tempat istirahat kita, ketenangan kita, kenyamanan kita, ketentraman kita. Ya, karena saat itu kita merasa sedang berbincang dengan yang kita cintai, berbincang dengan yang kita cintai, kan gitu ya. Ya, sebagaimana orang yang saling mencintai di dunia. Ya, kalau berbincang, ya, ngobrol, ngomong dengan yang dia cintai kan apa? Nyaman, ya, asik gitu ya, mesra kan itu. Nah, di dunia itu. Nah, ini sekarang ini adalah sedang bermunajat, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, aplikasinya dalam kehidupan kita dalam salat. Jamaah sekalian, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang C. Apabila kamu mencintai perjumpaan dengan Allah, maka bertaqarrublah, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan melakukan ketaatan, sehingga Allah akan dekat denganmu. Ya, jadi pengen ketemu Allah dalam keadaan diridhoi, dalam keadaan dirahmati, tentunya dia harus menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kan gitu. Ya, pengen ketemu Allah harus dikarepi sama Allah, dibuka nolawangi, kan gitu ya. Ya, kalau nggak dikarepi sama Allah, kepengen ketemu Allah, ya diusir, kan gitu. Itu kalau kita tamsilkan dengan kehidupan kita. Kita mau bertamu misalkan ke rumah seseorang, ya nggak kenal, mau rotok-rotok pintu ditakoni, malah curiga ki sopo ki, nggak kenal koyok nyemana, kan gitu ya. Jangan-jangan gebuk tiba-tiba yang gentam. Nah, kan gitu. Kalau itu di dunia, ya di dunia seperti itu harus kenal dulu, kenal ya dengannya, ya kemudian bertemu sehingga dikarepi, diinginkan, ya dimasukkan rumahnya, dijamu dan seterusnya. Kalau itu kepada manusia demikian, maka apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita pengen ketemu Allah, pengen dijamu oleh Allah, dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kenal dulu kepada Allah, harus kenal Allah. Ya, bagaimana untuk bisa kenal dengan Allah sampai menumbuhkan cinta? Maka dengan taqarrub kepadanya, taat kepadanya, menjalankan segenap perintahnya, meninggalkan segenap larangannya, sehingga Allah akan dekat denganmu. Dimana kalau sudah dekat, dia akan memberikan taufiknya dan akan menolongmu untuk mendapatkan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran," jika hamba mendekat kepada aku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekat kepadanya selengan. Wa idza taqarraba minni dhira'an, kalau dia mendekat kepada aku selengan, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Wa idza atani masyan, jika dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, ataitu harwalatan, ku datangi dia dalam keadaan jalan cepat atau lari-lari kecil. Ya, jalan cepat atau lari-lari kecil. Oh, berarti Allah punya sifat harwalah gitu. Berlarian. Gimana ini maksudnya? Ini tamsil, bukan lafadz yang diinginkan, bukan lafadz itu yang dimaksud, tetapi tamsil, permisalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil, ya, permisalan. Kalau seorang hamba datang kepada aku dengan sejengkal, ku datangi dia dengan sedepa. Dia datang kepada aku sedepa
selengan ya, dia datang kepada aku selengan, aku datangi dia sedepah. Kalau dia berjalan kepada aku berlari kecil menuju dia. Itu tamsil. Tamsil apa? Cepatnya Allah Subhanahu wa taala menuju hambanya itu melebihi cepatnya seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu tamsil. Bukan kata itu yang dimaksud di dalam hadis ini, tetapi itu tamsil, perumpamaan, permisalan agar kita memahami makna. Gitu ya. Ya maka dari sini ya bisa saja ya, karena tidak ada masalah misalkan kita membuat tamsil yang semisal ini, bukan makna, bukan zahir lafadz yang kita inginkan, tetapi untuk memberikan pemahaman makna seperti yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini ya poin yang C ini, Allah Subhanahu wa taala cepat sekali menuju hambanya. Ya lebih cepat dari cepatnya seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu tentang masalah tobat juga sudah kita jelaskan ya. Seorang hamba itu tatkala dia berbuat maksiat lama sekali dia bertobat, membutuhkan bertahun-tahun baru dia bertobat. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin ada yang mau mati baru tobat. Lama sekali dia. Kan itu ya, 60 tahun berbuat maksiat, begitu 60 tahun mau mati dia bertobat kepada Allah, secepat itu pula tobatnya Allah datang. Kan luar biasa. Ya Allah nggak nunggu ya wes kon maksiate sudah tahun saiki tobat ya tungguan tobatnya 60 tahun lagi. Lah ngono ya apa? Lah kematian misal. Tapi ndak, Allah Subhanahu wa taala langsung begitu dia tobat, sekitar itu pula tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat sekali. Ya lebih cepat dari tobatnya hamba. Ya lebih cepat dari istighfarnya seorang hamba, permintaan ampun seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang D. Berdoalah kepada Allah ketika menghadapi kesulitan dengan doa yang disebutkan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul makrubi, doanya orang-orang yang tertimpa kesusahan adalah Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu kuharapkan. Fala takilni ila nafsi, maka janganlah engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri, tarfata ainin, sekejap mata pun. Wah ini luar biasa jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu kuharapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau pasrahkan diriku pada diriku sendiri sekejap mata pun. Apalah wis. Nah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa yang luar biasa, menunjukkan akan makna tauhid yang mendalam pada diri seseorang yang membacanya kalau dia faham. Ya, maknanya adalah segala kesusahan yang dia alami tidak dia pasrahkan kepada dirinya, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah rahmatmu kuharapkan. Jangan kau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Kita itu tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Kalau kita mendapatkan ujian, musibah, bala misalkan, lalu kita melihat kemampuan diri sendiri, waduh mentok. Ya, mentok misalkan. Ya contoh misalkan masalah rezeki lah misalkan gitu ya. Lek ndelok bayaran nih saulan mek 1 juta, misal gitu ya. Anak pondok kono, situk sekolah ndek kini, sing kono ngini, sing kono ngini. Dipikir dhewe ngono ngelu. Gak nutut koyo ani ki rek. Gitu ya. Gak nutut iki. Kalau kita mikir rezeki itu bersumber dari tangan kita. Ya, maka minta kepada ya Allah rahmataka arju faratakin ila nafsi tarfatain. Ya Allah rahmatmu tak harapkan wis. Jangan kau pasrahkan diriku pada diriku sendiri, ya Allah nanti yang ngatur. Ya jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wa aslih li sya'ni kullah, lah ini. Maka perbaikilah untukku segala urusanku semuanya. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahnya hak kecuali engkau. Oh sudah, ini pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya?
Ya, dimana seorang mukmin yakin, ya, tugasku di dunia ini adalah ibadah kepada dia, kemudian sekedar ikhtiar kepada dia, selebihnya segala urusan duniawi ini urusan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Luar biasa itu ayat itu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Aku ndak ingin mereka ngasih makan aku. Nah, kan gitu. Ma uridu minhum min rizqin, aku ndak ingin dari mereka rizki, dan aku tidak ingin mereka ngasih makan aku, kata Allah. Lalu Allah menutupnya dengan Allah itu zat yang ar-razzaq dzul quwwatil matin, zat yang maha memberikan rizki lagi memiliki kekuatan. Kan gitu ya jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala maknanya adalah ibadah dikaitkan dengan rizki. Tugas kita adalah ibadah, rizkinya nunut Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi tadi itu juga jangan sampai melupakan ayat apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu dari kehidupan dunia, dari kehidupan akhirat. Jangan lupa bagianmu kehidupan dunia. Jangan lupa. Jadi lengkap, ya. Ibadah pasrah semuanya kepada Allah, tapi kemudian juga dibarengi dengan ikhtiar. Selesai sudah hidup kita di dunia sing ngono iku tok mang. Ya, nggak neko-neko, nggak lebih, nggak kurang, itu dok. Ya, rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain, ya. Wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Ya, ini kita hafalkan, kita baca. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumpah mikir gitu, apa susah apa? Kekurangan ini mikir sumpah wis ndonga ae. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Ditambah lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pas wis, ya. Sumpah Nabi Yunus nek jero wetenge iwak, sumpah kan itu ya, susah dia mikir dosa dan seterusnya, sudah zikir ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rahmataka arju fala takilli ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ngerintihnya kepada Allah. Kalau kita ngerintih kepada Allah, didengar sama Allah, dikasih jalan keluar sama Allah. Tapi kalau ngerintihnya kepada manusia, apa yang dilakukan oleh manusia? Wah, jawaban yang mau aku dewe sumpah kok gitu. Ya enggak gitu. Turung-turung wis jawabane ngono kan gitu ya. Aku dewe sumpah kadane kan ngeluh nang aku padha kan gitu ya. Ya iku jenenge kan apa? Bagi-bagi kesumpekan. Cerita-cerita kesumpekan sing diceritani juga tambah sumpah, ya. Kalau bahasa Al-Qur'an itu yang diceritakan itu yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Yang baik. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan nikmat Rabbmu ceritakan gitu. Lek sing sumpek-sumpek itu ya ojo di critakno, ya. Keluhkan hal itu kepada Allah. Allah nanti akan memberikan solusi, jalan keluar. Kalau dikeluhkan kepada manusia, mungkin sekali ditolong, 2 kali dirasani, 3 kali diusir. Nah, ini kok bahasa fitrah nih. Ya, gitu. Kalau kepada manusia seperti itu sudah, gitu ya. Ndak betah manusia itu mendengar keluhan manusia yang lain. Kan gitu kebiasaannya. Ndak betah mendengarkan keluhan manusia yang lain. Ndak betah. Sekali, 2 kali diterima, mungkin 3 kali wis rumangsa wis terlalu banyak aku nolong ini. Wis terlalu banyak wisan. Itu. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha kaya. Ya, tiap hari kita mengeluh kepada Allah, justru Allah semakin cinta kepada kita. Tiap hari kita mengeluh kepada Allah, justru Allah semakin dekat dengan kita. Dan itu yang dikehendaki Allah dari diri kita. Dimana kalau kita tiap hari mengeluh kepada Allah, itu menunjukkan kita butuh kepada Allah. Tapi kalau tidak mau kita mengeluh kepada Allah, itu namanya orang sombong. Orang sombong tatkala dia nggak mau mengeluh kepada Allah. Ya, justru kalau kita mengeluh, merintih,
mengeluhlah, merintihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, oh sudah ya tadi ya, poin yang D sudah. Poin yang E, hendaklah kamu takut dan mengharap kepada Allah. Campur dua langsung, takut, khauf, warraja, langsung dua. Ndak boleh berat sebelah, berat khauf tok atau berat roja tok. Berat takut kepada Allah tapi mengalahkan harap Allah. Berat harap kepada Allah tapi mengalahkan takut kepada Allah, ndak boleh. Dua-duanya berjalan sekaligus. Diibaratkan oleh para ulama, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti layaknya burung, kepala dan dua sayap. Kepalanya adalah mahabbah, menuju Allah dengan cinta, gitu ya. Lalu didorong cinta itu dengan dua kepak sayap, Allah, harap dan takut, gitu ya. Kepala cinta sudah bener, tapi napa semple situ rojae gini semple, sing menang napa takut, ya gak bisa miber wong situ semple, kan gitu ya, nggak bisa miber, nggak bisa terbang. Maka dua-duanya harus berjalan, ya, dua-duanya harus sehat, harus seimbang antara rojak dan takut kepada Allah. Rasa takut akan menghindarkan dirimu dari perbuatan maksiat, sementara rasa harap akan membawamu untuk melakukan ketaatan. Takut dari berbuat maksiat, berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud. Gitu ya. Jadi dengan takutnya, dengan khaufnya kita akan menjaga diri kita. Jangan sampai ini aku berbuat sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Tatkala dia beribadah kepada Allah, dia sangat berharap, ya Allah terima ibadah saya, terima sholat saya, terima puasa saya, terima infak sedekah saya, dan lain sebagainya. Jadi berjalan beriringan, jangan dibalak-balik. Tatkala ibadah takut nggak diterima, gitu ya. Tatkala maksiat berharap diampunilah, ini wis gak ketemu, ya, gak ketemu kali ini. Tatkala berbuat maksiat berharap diampuni, tatkala ibadah wedi gak diterima, wah ini nggak dapat apa-apa kalau semacam ini, ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oleh karena itu kalau seorang itu mau beribadah kepada Allah, dia tunaikan segala syaratnya, rukun-rukunnya dia tunaikan. Dalam beribadah, gitu ya, maka dia berharap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berupaya menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Selesai ibadah, datang rasa takutnya, jangan-jangan nggak diterima, maka dia tambah dengan amal yang lain, nutupi kekurangan dalam ibadah, lengkap sempurna ibadahnya, ya roja ya takut, yaitu paham insyaallah ya. Ya demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu, mereka berharap rahmatnya dan mereka takut azabnya. Inna azab rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Rabbmu itu adalah perkara yang ditakuti, dihindari, ya. Jadi ini dua sifat sekaligus harus ada pada diri orang: berharap rahmat Allah, takut dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, azan dulu, fadhal. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat pada hari Allah menciptakannya itu sejumlah 100 rahmat. Fa amsaka indahu 99 rahmah. Allah pun simpan di sisinya, tahan di sisinya 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Lalu melepas, mengirimkan untuk seluruh makhluk semuanya cuma satu rahmat. Nah, satu rahmat inilah yang dibagi kepada seluruh makhluk. Yang dengan hanya satu rahmat inilah seorang ibu menyayangi anaknya, singa menyayangi anaknya,
Itu ya. Hanya dengan satu rahmat didom seluruh makhluk. Ya. Jadi kalau kita melihat rahmat kasih sayang ada pada diri setiap insan manusia, misalkan manusia sekarang jumlahnya berapa? Berapa miliar sekarang? 5. Hah? Pinten nih? Gak ngitung ya. Ya, 5 miliar misalkan gitu, kita katakanlah seperti itu gitu ya. Maka kasih sayang ada di antara mereka semuanya itu adalah bagian dari satu rahmatnya Allah. Demikian juga kasih sayang ada pada hewan. Rahmat yang ada pada hewan semuanya ditambah dengan rahmat yang ada pada manusia semuanya, dan termasuk juga jin semuanya, maka itu cuma satu bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu tok. Gitu ya. Sementara yang 99 disimpan sama Allah. Diberikan kepada siapa? Penduduk surga. Ya. Kalau satu rahmat itu sudah sedemikian indahnya dunia ini, kan gitu ya. Ya, satu rahmat itu sudah sedemikian indahnya dunia ini. Bagaimana kalau 99 rahmat nanti di akhirat? Nggak bisa kita bayangkan. Makanya cukup kaidahnya itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Itu rahmat Allah nanti di akhirat 99 itu ya. Kita perhatikan. Falau ya'lamul kafiru bikulli ladzi indallahi minar rahmah, seandainya orang kafir itu tahu dengan segala hal yang ada di sisi Allah dari rahmatnya, lam yai'as minal jannah, mereka tidak akan putus asa dari surga, masih wis kafir gitu ya. Seandainya dia orang kafir ini tahu kenapa A sampai Z rahmat Allah yang disediakan nanti di surga, tahu mereka tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah. Pasti di sepuro aku, Allah itu kasih sayangnya luar biasa kan itu ya. Seandainya mereka tahu. Walau ya'lamul mu'minu bikulli ladzi indallahi minal azab, sebaliknya seandainya seorang mukmin itu tahu azab yang ada di sisi Allah, lam ya'man minan nar, mereka tidak akan merasa aman dari api neraka. Oh, imbang. Rahmatnya Allah itu saking besarnya sampai orang kafir loh tidak putus asa lah yang nemena. Sebaliknya azab Allah itu sangat berat sampai orang mukmin loh merasa tidak aman gitu. Ya, ini seimbangkan antara rahmat dengan azab. Memang Allah itu Ghafurun Rahim tapi Syadidul Iqab. Allah itu zat yang mengampuni lagi zat yang maha menyayangi, tapi kalau nyiksa siksaannya sangat berat. Siksaannya sangat berat ya, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya surga dan neraka, yang punya langit dan bumi, menciptakan segala-galanya ya, mesti ae lek nyiksa siksaane berat gitu ya, kan nggak layak, nggak cocok, sudah sering kita sampaikan ya. Zat yang maha perkasa, zat yang maha mencipta, zat yang maha semuanya, begitu nyiksa siksaannya cecek-cecek ya, nggak cocok dengan kekuasaannya, dengan kemuliaannya, dengan kerajaannya. Semakin besar kekuasaannya, lek nyiksa juga semakin berat gitu ya. Ya samalah di dunia kan seperti itu ya, sanksi-sanksi yang diberikan. Kalau yang ngasih sanksi sekedar RT RW, ngono sanksi ini apa, paling semen sak kan gitu ya. Nah, di atasnya lagi lebih berat ya tingkatnya ya, jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala antara rahmat dengan khauf, antara ar-raja dengan khauf. Yang terakhir, hendaklah kamu takut wahai hamba Allah dari bergantung kepada rahmat Allah tanpa melakukan ketaatan kepadanya. Ini tidak boleh. Jangan sekali-kali bergantung dengan rahmat kepada Allah tanpa melakukan ketaatan. Kenapa? Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina taqau. Itu ya. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, akan kutuliskan rahmat itu kepada orang-orang yang bertakwa.
ya, kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang beriman dan beramal soleh, kepada orang yang bertakwa. Jadi untuk meraih rahmat Allah itu dengan apa? Amal soleh, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup hanya dengan mengandalkan sifatnya Allah, rahmat Allah. Enggak, tapi sifat rahmatnya Allah itu baru akan kita dapat lek disinggek dhisik. Disinggek dengan apa? Tahu disinggek ya? Dijedul gitu ya, baru bisa turun itu ya, dengan apa? Amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ono pancingane. Untuk bisa mendapatkan rahmat itu harus ada pancingan. Yang seandainya misalkan ada orang tidak beramal dikasih rahmat sama Allah, boleh? Boleh? Siapa yang nggak bolehin Allah? Ada orang nggak, misalkan ya, nggak pakai sholat misalkan ya, tapi dia iman loh ya, iman, asal iman loh ya, beriman. Dia yo nggak sholat, poso yo nggak poso, ngombe yo ngombe, zino yo zino. Kemudian ternyata dikasih rahmat sama Allah. Kira-kira boleh? Boleh nggak? Ya karena sing protes, seandainya Allah melakukannya, karena sing protes toh kan, cuma karena ceritanya kan gitu ya, karena dalile, karena nggak pernah disebutkan yang seperti itu. Tapi kalau boleh bagi Allah, tidak ada yang tidak boleh. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuat mereka, lah manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Jadi jangan menggantungkan diri kepada rahmat Allah tanpa melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan wajib bagimu untuk takut dari perbuatan dosa, yang hendaknya kamu melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Allah taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik gitu ya, yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang dia itu kalau di malam hari berdiri beribadah kepada Allah dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri, mereka takut dengan azab akhirat dan mereka berharap dari rahmatnya? Ya jelas tidak sama. Yang beruntung adalah orang-orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah, bukan mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siapa yang ingin dapat rahmatnya Allah, maka harus bertakwa kepada Allah. Jangan menggantungkan rahmatnya tok, berharap rahmatnya Allah. Ini namanya tamanni. Ya, berharap ya tanpa usaha. Tidak bisa. Berharap gajian nggak kadek kerja, nggak mungkin toh, mustahil gitu ya. Delok ae ndek njabane pabrik itu ya, gak kerja nang pabrik, kapan bosing kayak aku gajian gitu. Kira-kira dapat? Ya nggak dapat. Mau tiba-tiba suatu waktu bener bosnya tekong kayak sampean duit, itu gajian apa-apa? Gajian apa-apa niku? Ya, welas saiki kok balik-balik ndek kene arep-arep gitu ya. Ya, ngemis ya. Semacam itu ya. Jadi dia tidak punya hak. Ya, dia tidak punya hak. Ya. Jadi orang yang tanpa amal kemudian berharap rahmat Allah itu ya sama dengan tadi itu, berharap sesuatu yang bukan menjadi haknya. Kalau kemudian dia nggak berhak dikasih sama Allah, itu adalah seluas-luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya. Demikian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi ini pembahasan kita di malam hari ini. Contoh ibadah adalah ar-raja, berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang kita buka tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Barangkali ada bertanya. Fadhal. Fadhal. Pembahasan berikutnya adalah berlindung dan menyerahkan diri kepada Allah. Ini lumayan panjang, bisa jadi 2 atau 3 kali pertemuan ini. Nah, tidak ada yang bertanya? Cukup?
Baik, demikian apa yang bisa kita sampaikan, kita bahas, kita baca, kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.